Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perkembangan perangkat komputer dan interkoneksi jaringan. Adapun anggota kami yang pertama Ade Wahyu Hidayat dengan NIM A32010003 dan Rai Kurnia Dewi dengan NIM A320046. Yang pertama, abstrak. Sejarah perkembangan komputer. Dengan berkembangnya ilmu matematika dimulai dengan penggunaan jari jemari manusia, kemudian tercipta alat abacus yang dapat melakukan operasi hitung secara sederhana. Perkembangan inovasi komputer sejak 1960 menambahkan satu daftar penemuan yang sangat menarik dan paling penting, yaitu arsitektur instruksi set komputer. Elemen yang paling penting dalam rancangan umum RISC adalah set instruksi yang terbatas secara sederhana, register general purpose berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi kompiler untuk menggunakan penggunaan register dan penekanan pada pengoptimalan proses. Pada dasarnya, program komputer didesain dengan menggunakan sebuah cara di mana tidak memungkinkan peralihan penting, yaitu dengan menyelesaikannya setiap langkah dalam satu waktu untuk program yang melakukan proses dengan cara ini. Maka program tersebut didesain untuk menambahkan teks ke dalam teks yang lebih kecil yang dapat dikerjakan secara individual. Paralel computing muncul ketika komputer membawa lebih dari satu teks secara simultan atau secara bersamaan. Pada tahun 1969 pertama kali terbentuk sebuah jaringan komputer. Pada saat itu, jaringan komputer tersebut hanya terdiri dari beberapa komputer yang dihubungkan pada kabel selanjutnya yang disebut ARPANET. Dan selanjutnya terbentuklah interkoneksi jaringan yang disingkat menjadi internet. Internet merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya yang ada di seluruh dunia. Dengan internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan memperoleh informasi. Pengantar organisasi komputer 1.1 komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara tepat dan cepat menerima informasi, masukkan digital, dan mengolah informasi tersebut menulis perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah disebut atau dinamakan program komputer dan unit penyimpanan adalah memori komputer. Unit-unit komputer adalah yang pertama masukan, yang kedua memori, yang ketiga aritmetika dan logika, kemudian keluaran dan kontrol. Yang kedua, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek-aspek arsitekturalnya. Contohnya seperti aspek organisasi nasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer yaitu organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya dengan teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, serta sistem dan sinyal kontrolnya. Sedangkan arsitektur komputer merupakan atribut komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya seperti set instruksi, aritmetika yang digunakan, kemudian teknik penyelamatan dan sebagainya. Yang ketiga,
Struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat, pila-pila, dan saluran komunikasi. Struktur komputer menjadi 4 struktur utama loh. Yang pertama, CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol komputer dan pengolahan pusat fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut dengan prosesor saja. Yang kedua, memori utama. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Yang ketiga, IO berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau ke perangkat lain. Yang keempat, sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori, dan CPU. Struktur CPU menjadi 4 struktur utama. Yang pertama, CPU control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan dan komputer. Kemudian register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi sebagai menghubungkan seluruh bagian di CPU. Fungsi komputer. Pada prinsipnya, fungsi komputer ada 4 buah. Yang pertama, fungsi operasi pengolahan data. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Yang ketiga, fungsi operasi pemilahan data. Dan yang terakhir, fungsi operasi kontrol. Evolusi dan kinerja komputer. Sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, komputer sebelum tahun 1940. Sejarah perkembangan komputer bermula dengan berkembangnya ilmu matematika. Dimulai dengan penggunaan jari jemari manusia, kemudian terciptanya alat bakus yang dapat melakukan operasi hitung sederhana. Kemudian pada tahun 1617, John Napier telah menemukan algoritma, dan alat ini dipanggil tulang Napier yang dapat melakukan berbagai macam perhitungan angka-angka. Kemudian Blaise Pascal menciptakan mesin untuk menghitung mekanikal pertama pada tahun 1942 yang beroperasi dengan cara menggerakkan gear pada roda. Kemudian telah dikembangkan oleh William Babbage. Kemudian pada tahun 1816 Charles telah membina the Friedrich Engine yang telah dapat menyelesaikan masalah perhitungan matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sampai dengan 20 digit. Mesin ini juga telah menggunakan semacam kartu atau card sebagai input untuk menyimpan file atau data, melakukan perhitungan secara otomatis, dan seterusnya melakukan output dalam bentuk cetakan pada kertas. Kartu tersebut pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin tenun otomatis yang diciptakan oleh Joseph Jacot pada tahun 1801. Pada tahun 1887, Herman Holt telah mempopulerkan penggunaan card sebagai alat input data yang telah banyak digunakan di penduduk Amerika. Howard memperkenalkan penggunaan mesin elektromatika yang disebut Mark I pada tahun 1917. Elektronik dan mekanikal. Mesin ini dapat menyelesaikan fungsi trigonometri
Di samping perhitungan telah dilakukan mesin sebelum ini. Komputer sudah tahun 1940. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu tabung vakum pada tahun 1940 sampai 1959. Yang kedua, ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator. Komputer ENIAC ini yang diciptakan oleh Dr. John Mauchly dan Presper Ecker pada tahun 1946. Kemudian yang ketiga, EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tiup vakum juga telah dikurangi dalam EDVAC, di mana proses perhitungan telah menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Kemudian EDSAC atau Electronic Delay Stored Automatic Calculator. EDSAC ini telah memperkenalkan penggunaan raksasa atau merkuri dalam tub untuk menyimpan memori. Kemudian yang terakhir, Universitas Automatic Calculator. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan menciptakan Universe One, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. Komputer pada generasi kedua atau transistor pada tahun 1959 dan 1964. Yang pertama, komputer pada generasi kedua telah menggunakan transistor dan kode untuk menggantikan saluran vakum dan menjadikan ukuran komputer lebih kecil dan lebih murah. Cara baru penyimpanan memori juga diperkenalkan melalui teknologi magnetik. Keupayaan pemrosesan dan ukuran komputer utama juga bertambah dan menjadikan ia lebih efisien. Kemunculan Fortran dan COBOL menandakan permulaan bahasa tingkat tinggi untuk menggantikan bahasa pengantar mesin yang lebih sungkar. Mini komputer juga telah diperkenalkan, yaitu yang kedua terbesar dalam generasi komputer. Versinya yang pertama ialah PDF8 yang diciptakan pada tahun 64 yang berguna untuk memproses data. Komputer generasi ketiga, yang pertama Integration Circuit pada tahun 1964 sampai 1980. Chip mulai menggantikan transistor sebagai bahan logis komputer dengan terhasilnya terkamil atau lebih dikenal dengan sebutan chip. Jenis komputer terkecil mikrokomputer telah muncul paling cepat menjadi populer seperti Apple I, IBM, PC, dan Scala. Bahasa pemrograman telah muncul seperti BASIC, Pascal. Kebanyakan mikrokomputer didasari dengan tafsiran secara mendalam chip ROM dengan menggunakan bahasa BASIC. Komputer generasi keempat yang bernama Very Large Scale Integration pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Chip masih digunakan untuk memproses menyimpan memori. Ia lebih canggih, dilengkapi hingga ratusan ribu komponen transistor yang disebut pengamiran skala amat besar. Pemrosesan dapat dilakukan dengan lebih tepat, sampai jutaan bit per detik. Memori utama komputer menjadi utama untuk menjadi lebih besar, sehingga menyebabkan memori sekunder kurang penting. Teknologi chip yang maju ini telah mewujudkan satu kelas komputer yang disebut superkomputer. Komputer generasi kelima tahun 2000 sampai sekarang. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan perbuatan komputer pada generasi kelima. Model non-neuron akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkomputer yang mampu memungkinkan aliran elektronik tanpa hambatan apapun.
yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hidayat. Oke, di sini saya akan membahas mengenai interkoneksi jaringan. Oke, sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai pengertian dari internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Dengan internet, komputer dapat saling terhubung untuk berkomunikasi berbagai dan memperoleh informasi. Informasi dalam internet umumnya disebarkan melalui suatu halaman website yang dibuat dengan format bahasa pemrograman HTML atau yang disebut dengan Hypertext Markup Language. Nah, untuk sejarah internet pada awalnya berbentuk dari lingkaran militer di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika dengan proyek yang bernama Advanced Research Project Agency atau disebut dengan ARPA. Jaringan komputer terbentuk pertama kali pada tahun 1969. Pada saat itu jaringan komputer tersebut hanya terdiri dari beberapa komputer yang dihubungkan dengan kabel dan selanjutnya yang disebut dengan ARPANET. ARPANET sendiri dibangun dengan tujuan membuat jaringan komputer yang tersebar sehingga informasi tidak terfokus di satu titik yang diperkirakan akan mudah dihancurkan bila terjadi peperangan. Nah, mungkin itu untuk sejarah dari internet. Lanjut untuk cara kerja internet. Nah, di sini ada cara kerja internet. Sudah dilihat, cara kerja internet diatur dalam serangkaian peraturan dan standar yang disebut dengan protokol. Sebuah server akan mengatur akses dan mengirimkan data-data dari dan ke dalam internet yang diminta oleh beberapa klien, sehingga komputer klien dapat mengakses berbagai fasilitas yang terdapat di internet seperti web, chat, email, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar dari cara kerja internet. Lanjut. Nah, di sini ada badan-badan atau lembaga pengatur internet. Yang ke satu ada Internet Society International atau ISOC. Nah, ini merupakan badan profesional dengan keanggotaan terbuka kepada siapa saja, baik pribadi, perusahaan, universitas, maupun pemerintah. ISOC merupakan badan yang memfasilitasi internet, mendukung serta mempromosikan penggunaan dan akses internet. Oke, yang kedua ada Internet Architecture Board atau yang disebut dengan IAB. Nah, ini merupakan badan koordinasi dan penasehat teknis bagi ISOC. Nah, badan ini bertindak sebagai review teknis dan editorial akhir semua standar internet. IAB memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal sebagai RFC atau yang disebut dengan Request for Comment. Ini yang selanjutnya ada Internet Engineering Task Force. Nah, ini merupakan unit kerja yang berada di bawah IAB yang terdiri dari orang-orang yang berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasi dan arsitektur internet ke depannya. Nah, badan ini juga bertugas untuk membentuk standar internet. Selanjutnya ada Institute of Electrical and Electronic Engineering. Nah, ini yang kepanjangan dari IEEE. Ya, awalnya adalah Institut, kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Yang kelima ada Internet Research Task Force. Nah, ini merupakan badan yang memiliki orientasi pada riset jangka pendek maupun jangka panjang mengenai protokol internet.
aplikasi, arsitektur, dan teknologi internet. Terus lanjut yang keenam ada Internet Assigned Number Authority. Nah, itu bertugas mengurusi masalah penetapan parameter protokol internet seperti ruang, alamat IP, dan domain name system atau DNS. Nah, IANA juga bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur root DNS yang mengatur basis data pusat informasi DNS. Itu merupakan badan-badan atau lembaga pengatur internet. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.